Bevin sudah diakum terus nih, tanpa henti oleh bandar. Nah, kira-kira strateginya bagaimana? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, kita tahu ya bahwa Bevin sudah terjadi kenaikan hari ini sekitar hampir 8%. Nah, bagi para investor yang sudah punya Bevin, kira-kira strateginya gimana nih? Kapan bisa TP? Dan bagi para investor yang belum punya Bevin, apakah masih bisa entry? Nah, nanti kita akan bahas di video hari ini. Dan saya juga akan memberikan bonus analisa 2 saham yang berpotensi memberikan teman-teman cuan yang cukup bagus ya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ya, happy cuan for all the members ya yang mengikuti grup Premium AG Invest ataupun yang telah mengikuti YouTube-nya AG Invest. Nah, hari ini saham pilihan stock pick kita performnya sangat luar biasa ya, walaupun IHSG terjadi sideways. Yuk kita lihat ada apa aja sih. Nah, teman-teman tahu ya bahwa di tanggal 27 Juli hari ini IHSG terjadi koreksi 0,15% ya. Nah, tetapi saham-saham stock pick kita malah performnya sangat luar biasa. MTDL hari ini ARA dan juga ada NFCX naik sebesar 7%. Ada juga Bevin ya, 8% kenaikan ini semua dalam satu hari. Ada Arto yang masih berlanjut 3,42% dan ada ASA yang sebesar 4% dan juga ada Kios yang kita gunakan untuk fast trade yang naiknya 9,71%. Happy cuan for everyone. Nah, teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa pendaftaran batch ke-8 sudah dimulai ya. Mungkin para penonton yang baru ketemu AG Invest dan ingin mendaftarkan diri untuk bergabung ya dengan grup Premium AG Invest, bisa nanti hubungi kami di Telegram @AGInvestAdmin. Nanti saya akan cantumkan formulir pendaftaran di kolom deskripsi di bawah. Nah, teman-teman juga bisa nih follow Instagram kami @AGInvestOfficial untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham dan juga melihat testimoni para member yang sudah bergabung di dalam grup Premium AG Invest. Oke, teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas khusus untuk Bevin ya. Kenapa? Karena Bevin ini saya melihat salah satu saham yang walaupun sudah terjadi kenaikan masih bisa memberikan teman-teman potensi cuan bagi para peserta atau bagi para investor yang belum sempat membeli Bevin. Yuk coba kita lihat. Nah, pada hari ini Bevin terjadi akumulasi ya teman-teman oleh bandar. Nah, kenapa saya bisa bilang oleh bandar? Coba kita lihat ya. Ada broker DP dan PP ini di mana terjadi full buy hari ini di Bevin ya. Jadi top buy-nya itu adalah para bandar. Dan kita tahu nih broker RF yang kita tahu selama ini borong saham Bevin juga mulai mengakumulasi Bevin. Ini teman-teman harus sadari bahwa kalau tadi teman-teman lihat pagi-pagi itu RF sempat berjualan ya, tetapi setelah itu diborong kembali. Jadi Bevin ini dari segi bandarmologinya masih sangat bagus ya dan terjadi akumulasi hari ini. Nah, sekarang kita coba lihat ya dari sisi grafiknya. Ini sekarang harga Bevin ada berada di 930 ya harganya. Dan kita lihat 2 hari yang terakhir ini Bevin ini ada terjadi keanehan. Kenapa? Karena harganya ini tiba-tiba ada gap up lalu terjadi koreksi. Repeat nih lalu terulang ya di hari kemarin juga Bevin ada terjadi gap up lalu pelan-pelan turun. Nah, hari ini Bevin terjadi rally yang cukup besar 8% walaupun IHSG going sideways ya. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya yang sudah punya Bevin, bagaimana nih? Apakah kita TP di 1000 atau lanjut 1100 atau bahkan masih panjang? Nah, yang saya ingin sampaikan adalah kita perlu tunggu dengan berita konfirmasinya kalau Govin bekerja sama dengan Bevin itu terkonfirmasi, maka saham Bevin ini akan berlanjut rally dengan masih panjang ya perjalanan kita. Jadi mending kita teman-teman tunggu konfirmasi berita Bevin dengan Govin ini. Nah, sekarang bagi teman-teman yang mungkin baru mau masuk ya, ini kan lihat harganya sudah naik seperti ini, apakah masih punya kesempatan? Kalau menurut saya, entry range yang baik untuk Bevin ini masih ada di sekitar 920 dan 880 ya. Jadi kalau nanti Bevin ada terjadi koreksi besok dan masuk ke dalam entry range 920 dan 880, itu teman-teman boleh pertimbangan untuk entry ya. Nggak perlu takut kemahalan. Karena teman-teman coba lihat average price bandar yang hari ini masuk juga sekitar segitu. Jadi teman-teman kalau mulai beli di harga 880 sampai ke 920 masih reasonable ya. Cuma ingat tetap pertimbangan money management, jangan langsung all in, bisa saja masuk 50% dulu dan sambil analisa berkala pergerakan bandar ke depannya seperti apa. Oke? Nah, teman-teman, jadi selain sentimen Govin itu yang saya pernah bahas beberapa video sebelumnya,
Bevin ini juga secara fundamental luar biasa ya. Coba teman-teman baca yang satu ini. Emiten Multifinance atau leasing group Northstar yang disokong pengusaha Patrick Waluyo dan seterusnya. Ini mencatatkan laba bersih di semester 1 ini mencapai 487 miliar. Ini naik 46,79% dari periode yang sama tahun lalu. Luar biasa ya. Jadi mereka punya laba ini naik sebesar 46%. Ini spektakuler sekali. Dan manajemen Bevin dalam laporan keuangan menyatakan kenaikan laba ini seiring dengan meningkatnya nilai pembiayaan baru sebesar 48%. Jadi ada pembiayaan baru yang bertumbuh ya. Jadi sekarang kita melihat juga Bevin selain ada sentimen yang bagus sekali ya, yang luar biasa, bahkan kalau bekerja sama dengan Govin, ini juga ada fundamental yang bagus teman-teman di Bevin ini. Jadi menurut saya ya, teman-teman bisa perhatikan saham ini. Jika belum punya Bevin, ya ini harus dianalisa dan Bevin ini cocok untuk menjadi salah satu stock pick teman-teman sekalian. Oke? Nah, sekarang kita melanjut ke saham berikutnya. Nah, sebelum saya mulai membahas tentang BRIS, teman-teman bisa tekan tombol like di bawah ya, dan subscribe channel EJ Invest supaya bisa terus mensupport channel ini dan supaya video ini bisa disebarluaskan ke semakin banyak investor lainnya. Oke, yuk kita lihat. Sekarang BRIS pada tanggal 27 Juli ini terjadi sideways ya, di mana sempat pagi-pagi rally cukup tinggi sampai 2.850, tetapi setelah itu mulai pelan-pelan turun di harga 2.710. Nah, sekarang kita pelajari dulu dari sisi bandarmologi yang bagaimana di balik pergerakan BRIS ini. Teman-teman perlu ketahui ya bahwa hari ini ada bandar yang besar masuk ke dalam BRIS, di mana kita lihat ada broker CP pembeliannya itu sebesar 43 miliar ya. Ini dalam satu hari terjadi pemborongan 43 miliar, luar biasa sekali. Dan kita lihat yang berjualan itu yang paling besar adalah YP dan OD, dan itu juga jumlahnya cuma 29 miliar yang mereka berdua. Jadi kalau kita lihat dari sisi akumulasi ini BRIS masih sangat besar ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin masuk ke dalam BRIS masih boleh. Apalagi kalau misalnya nanti beberapa hari ke depan BRIS ada terjadi koreksi dan akumulasi masih berlanjut, itu teman-teman boleh masuk ke dalam BRIS. Nah, sekarang kita lihat dari sisi grafik bagaimana. BRIS ini seperti yang tadi saya bilang, sempat turun lalu naik sampai mencapai 2.850, tapi sepertinya ada banyak retail yang melakukan profit taking. Nah, bandar masih tetap di dalam nih di harga sekarang. Jadi teman-teman perlu menyadari ya bahwa BRIS ini kalau misalnya nanti bandar masih lanjut akumulasi, harga BRIS ini bisa lanjut sampai bahkan ke 3.000. Nanti kita akan analisa lagi nih, di harga 3.000 siapa yang akan mensupport harga BRIS ini. Kalau masih bandar yang mengakumulasi, kita akan lanjut harganya bisa sampai ke 3.200 atau bahkan ke 3.500. Jadi teman-teman terus lakukan analisa ya, siapa yang menggerakkan BRIS. Kalau itu bandar, maka saham ini akan naik. Tetapi kalau itu retail yang FOMO, maka BRIS akan koreksi. Oke? Nah, sekarang berikutnya ya teman-teman, yaitu saham kedua ada DMMX. Ya mungkin teman-teman juga pernah lihat ya saham ini yang terus-menerus terjadi kenaikan dan mungkin ada yang menunggu terus yang nggak berani beli dan akhirnya malah ketinggalan karena yang sahamnya dari 2.000 dan sekarang sudah mencapai 3.000 nggak turun-turun. Nah, sekarang saya ingin menginformasikan ya teman-teman, pada hari ini DMMX ini terjadi akumulasi lagi ya oleh bandar utamanya, yaitu ada TF. TF justru di hari ini memborong DMMX dengan jumlah 43 miliar ya. Selain DMMX ada AK dan CC juga membeli cukup besar. Dimana kalau kita melihat yang berjualan itu ada XC, mungkin XC ini mayoritas ada retail, dan juga YP ya. Kita nggak tahu YP ini jumlahnya cukup besar, bisa saja retail, bisa saja bandar, kita nggak tahu. Nah, tetapi yang kita tahu adalah broker TF, yaitu bandar utama DMMX, justru malah mengakumulasi saham ini. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin yang menunggu lagi ya, yang mungkin belum punya barang dan mau menunggu DMMX, ya ini teman-teman harus perhatikan ya, karena mungkin tidak segampang itu mereka memberikan koreksi buat teman-teman entry ya, karena bandar utama sudah masuk. Jadi teman-teman lihat average price TF berapa, nanti teman-teman bisa hitung-hitungan average price mereka berapa, dan carilah entry point yang baik untuk DMMX. Yang pasti adalah DMMX ini perjalanannya masih bisa berlanjut karena bandar utamanya sudah masuk kembali. Nah, coba teman-teman perhatikan dari sisi grafiknya, ini DMMX emang luar biasa sekali ya, dan memang luar biasa mahal karena saham ini sudah naik terus dari yang ratusan perak, sekarang sudah 3.000 saja ya. Nah, kira-kira akan seberapa jauh nih saham ini akan bergerak naik? Apakah dia nanti akan tiba-tiba ARB atau dia akan justru lanjut seperti Tevas yang dimana sekarang harganya sudah tidak terkontrol? Nah,
Jadi teman-teman daripada pusing-pusing menebak-nebak ya ini sama bagaimana, perhatikan bandar saja dan ikuti mereka. Kalau TF terus mengakumulasi ya ikutin saja. Kalau TF sudah mulai berjualan, nah teman-teman harus analisa berkala. Kira-kira dia berjualan ini untuk menggocek atau justru memang sudah profit taking. Nah jadi teman-teman kalau misalnya dari saran saya entry range DMMX ini bagaimana? Kalau nanti DMMX ini kan sering ada buntut ya, artinya mereka tiba-tiba bisa koreksi mendadak lalu rebound. Nah, DMMX ini, kalau misalnya ada terjadi koreksi mendadak ya, misalnya minus 3% atau minus 4%, nah teman-teman boleh nyicil nih DMMX untuk masuk ke dalam dengan catatan TF tidak berjualan terlalu besar. Jadi, setiap ada tiba-tiba sudden drop, 2 atau 3% saja itu teman-teman sudah boleh nyicil masuk ke dalam DMMX. Dan ingat untuk pasang stop loss yang ketat supaya teman-teman kalau seumpama tiba-tiba dibanting, loss-nya tidak terlalu besar. Oke? Teman-teman juga lihat ini media juga sudah mulai pom-pom saham DMMX ini yang dimana mereka membawa satu figur yang sangat terkenal yaitu judulnya adalah Gandeng Raffi Ahmad Digital Media DMMX bidik pertumbuhan 100%. Jadi mereka ini ibaratnya mempunyai strategi untuk menggandeng perusahaannya Raffi Ahmad dan bisa memproyeksi ada pertumbuhan sebesar 100% ya. Ini luar biasa sekali. Kalau memang seumpamanya ini bisa terjadi dan nanti kedepannya terus bertumbuh ya DMMX salah satu perusahaan yang teman-teman boleh pertimbangan untuk pegang ya. Apalagi dia menggandeng public figure yang cukup terkenal di mana dia mempunyai bisa memberikan a lot of sentimennya terhadap saham ini. Jadi teman-teman selalu stay objektif untuk memperhatikan pergerakan bandarnya. Targetnya sampai mana? Kita nggak tahu. Bisa saja DMMX sampai 5.000. Kita nggak tahu. Yang penting kita selalu mengikuti pergerakan bandar. Oke? Nah teman-teman, video ini kira-kira sampai di sini dulu ya. Jadi saya sudah memberikan teman-teman informasi tentang Bevin, ada BRIS, dan juga DMMX. Nanti teman-teman bisa mulai analisa secara pribadi nih. Kira-kira mau masuk di harga berapa dan setting target TP berapa. Oke? Dan bisa terus mempelajari berita-berita yang berdatangan ya tentang saham DMMX, BRIS, dan juga Bevin tadi. Nah, saya juga akan mencantumkan keempat video ini yang menurut saya wajib ditonton bagi para penonton baru yang mungkin baru ketemu AJ Invest. Nah, ini ada 4 video yang sangat bagus untuk teman-teman semua, yaitu mempelajari tentang right issue, ataupun bandarmologi, dan juga tentang IPO Bukalapak, dan ada saham yang bisa menggantikan deposito teman-teman sekalian. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah keempat link video ini. Oke? Nah, teman-teman, saya juga ingin mengingatkan bahwa AJ Invest itu ada event ya yang bisa memberikan teman-teman potensi giveaway cash jutaan rupiah. Nah, kira-kira bagaimana cara mengikuti event ini? Bisa hubungi kami di Telegram @AJInvestAdmin. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman. I'll see you again next time. Bye-bye.